Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sejarah Rifa'ah Al-Tahtawi. Rifa'ah Al-Tahtawi 1801 sampai 1873. Selintas tentang situasi Mesir pada masa Al-Tahtawi. 1. Politik. Setelah Muhammad Ali Pasha diakui oleh Sultan Utsmani sebagai wakil secara resmi di Mesir pada tahun 1805, ia berkuasa penuh dan bertindak sebagai diktator. Sebagai raja-raja Islam lainnya, ia sadar bahwa kekuasaannya dapat dipertahankan dan diperbesar dengan kekuatan militer. Di samping itu, ia sadar pula bahwa di belakang kekuatan militer harus ada kekuatan ekonomi yang sanggup membiayai pembaharuan militer dan bidang-bidang lainnya yang bersangkutan dengan urusan militer, baik kekuatan militer maupun kemajuan ekonomi. Keduanya menghendaki ilmu-ilmu modern yang telah dikenal oleh orang-orang Eropa. Itulah agaknya yang mendorongnya untuk merampas harta kaum Mamluk dan harta orang-orang kaya di Mesir. Di samping itu pula, ia dihadapkan kepada dua pilihan. 1. Mendatangkan ahli-ahli dari Eropa atau mengirimkan siswa-siswa untuk belajar di sana. Tampaknya kedua jalan ini ditempuhnya secara simultan. Di antara yang dikirim ke Eropa itu termasuk Al-Tahtawi. 2. Masyarakat dan keagamaan. Rakyat Mesir pada umumnya adalah petani. Mereka pada umumnya miskin, lebih-lebih setelah Muhammad Ali banyak mengambil harta mereka untuk angkatan perang. Mereka tidak mempunyai organisasi yang kuat untuk menentang pemerintah yang zalim. Mengenal keagamaan tidak banyak bedanya. Pandangan umum waktu itu adalah pintu ijtihad sudah tertutup. Wanita harus menggunakan tutup muka dan sekolah makruh hukumnya. Al-Tahtawi sebagai penganut paham Syafi'iyah hidup dalam situasi yang demikian. Orang disebut alim kalau dapat menerangkan tafsir bismillah saja dalam 2 kali majelis sambung menyambung. Kata bi dipangkalkan itu saja hendaknya diterangkan dalam 3 kali majelis. Pukul rata 1 jam dalam 1 majelis. Kalau tidak begitu, tandanya orang itu tidak alim. Sebab yang alim adalah yang banyak hafalan. Jadi kaum ulama itu tidak lain daripada tukang menghafal dan tidak sanggup membuka pikiran untuk menerima pikiran baru. Mungkin gambaran di atas selalu dilebih-lebihkan, namun demikian ilustrasi di atas sedikitnya memberikan gambaran kepada kita betapa statisnya situasi keagamaan waktu itu. Yang kedua, riwayat hidup Al-Tahtawi. 1. Pada masa kecil dan pendidikannya, Al-Tahtawi yang nama lengkapnya Rifa'ah Badawi Syafi Al-Tahtawi lahir di Tahta, Mesir bagian selatan pada tahun 1801 Masehi. Orang tuanya jatuh miskin karena hartanya termasuk yang dirampas oleh Muhammad Ali. Untuk biaya pendidikannya, ia terpaksa dibantu oleh keluarga ibunya. Setelah pandai membaca dan menulis, hafalan Al-Quran dan menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan, terutama fikih dan nahwu, dalam usia 16 tahun, ia pergi ke Kairo untuk belajar di Al-Azhar. Setelah 5 tahun menuntut ilmu, ia selesai dari studinya di Al-Azhar pada tahun 1822 Masehi. Karir yang pernah dicapai oleh Al-Tahtawi adalah ketika masih belajar di Al-Azhar, Al-Tahtawi merupakan murid kesayangan gurunya Al-Syekh Hasan Al-Attar. Mungkin hal ini disebabkan oleh kecerdasan Al-Tahtawi dan kesungguh-sungguhannya untuk belajar. Al-Syekh Hasan Al-Attar ini banyak mempunyai hubungan dengan ahli ilmu pengetahuan Prancis yang datang bersama Napoleon ke Mesir. Beliau pernah mengunjungi Bonaparte's Institute in Egypt dan di sana menyaksikan hasil-hasil penemuan ilmu pengetahuan baru. Ada kemungkinan Al-Tahtawi mempelajari sebagian ilmu dari beliau. 221. Setelah menyelesaikan studinya, Al-Tahtawi mengajar di Al-Azhar selama 2 tahun. Pada tahun 1824 Masehi, atas dukungan dari bekas gurunya Al-Syekh Hasan Al-Attar, ia diangkat sebagai imam tentara. Dari tahun 1826 hingga 1831 Masehi, ia diangkat sebagai imam misi mahasiswa yang dikirim oleh Muhammad Ali Pasha ke Paris. Meskipun ia dikirim bukan sebagai mahasiswa lagi, tetapi ia belajar dengan tekun. Digajinya guru khusus untuk bahasa Perancis, sehingga dalam waktu yang relatif singkat ia dapat menguasai bahasa itu sebaik-baiknya.
Selama di Paris, membaca buku-buku tentang sejarah lama, filsafat, Grek dan mitologi, geografi, ilmu hitung, dan logika. Untuk Perancis, dibacanya riwayat hidup Napoleon, beberapa puisi Prancis, dan beberapa buah pikir filosofi Prancis pada abad 18, antara lain Voltaire, Rousseau, and Montesquieu. Dari sini kelihatan bahwa Al-Tahtawi tidak mencurahkan perhatiannya kepada bidang tertentu, karena tujuannya adalah menerjemahkan buku-buku itu ke dalam bahasa Arab, sehingga Mesir mendapatkan manfaat dan kecakapannya menerjemahkan buku-buku yang penting dan perlu bagi kemajuan negeri itu. Selama di Paris, ia menerjemahkan 12 buku dan risalah, diantaranya risalah tentang sejarah Alexander Macedonia, buku mengenai pertambangan, buku mengenal akhlak dan adat istiadat sebagai bangsa, buku mengenal ilmu bumi, risalah mengenal ilmu teknik, risalah mengenal hak-hak manusia, risalah tentang kesehatan jasmani, dan lain-lainnya. Sekembalinya di Kairo, ia diangkat sebagai guru bahasa Prancis dan penerjemah sekolah di kedokteran, dan di samping itu membimbing penerjemah buku-buku tentang ilmu kedokteran. 2 tahun kemudian, ia berpindah ke sekolah artileri untuk menerjemahkan buku-buku tentang ilmu teknik dan kemiliteran. Di tahun 1836 Masehi didirikan sekolah penerjemah yang kemudian dirubah menjadi sekolah bahasa-bahasa Asing. Sebagai pimpinannya ditunjuk Al-Tahtawi. Selain itu, ia masih mengajar dan mengoreksi buku-buku yang diterjemahkan murid-muridnya. Menurut keterangan, hampir 1000 buku yang diterjemahkan dalam bahasa Arab. Pada tahun 1850 Masehi, oleh Abbas Pasha, pengganti Muhammad Ali Al-Pasha, Al-Tahtawi dipindahkan ke Khartoum untuk membuka sekolah di sana. 4 tahun lamanya ia tinggal di Khartoum, dan menurut anggapannya masa itu adalah masa pembuangan baginya, karena ketidaksenangan Pasha yang baru itu terhadap dirinya dengan alasan yang tidak jelas. Setelah Abbas wafat di tahun 1854 Masehi, ia dipanggil kembali ke Kairo oleh Syahid Pasha yang baru untuk memimpin sekolah militer. Di sekolah itu dipentingkan bahasa asing dan diadakan bagian khusus untuk menerjemahan. Di tahun 1863, Khadewi Ismail mengadakan Badan Penerjemah Undang-Undang Perancis dan pimpinannya diserahkan oleh Al-Tahtawi. Di samping kegiatannya dalam bidang penerjemah dan pimpinan di sekolah, ia pernah memimpin surat kabar resmi yang didirikan oleh Muhammad Ali pada tahun 1828 yang bernama Al-Wakai Al-Musyiriyah, dan di tahun 1870 didirikan pula majalah Raudah Al-Madaris oleh Departemen Pendidikan yang disusun oleh Al-Tahtawi hingga wafatnya. Dalam dunia karang-mengarang, selain menulis di majalah dan surat kabar, Al-Tahtawi juga mengarang buku. Di antaranya yang terpenting ialah Taklis al-Ibris ili Takhisi Baris, Mana al-Albab al-Misrifah fi Mabah al-Adab al-Ashiriyah, Al-Musyrid al-Amin, Al-Banat wa al-Banin, Al-Qaul al-Syadid fi al-Ijtihad wa al-Taqlil, Anwaru Taufik al-Jalil fi Akbari Misra wa Tauqi Bani Ismail. 3. Buah pikiran Al-Tahtawi. A. Tentang negara. Menurut Dr. Muhammad Hussein, Al-Tahtawi dalam bukunya Manhaj al-Albab mengatakan bahwa stabilnya kemakmuran itu memerlukan adanya 2 kekuatan. Kekuatan yang memerintah yang sanggup menjamin kemaslahatan umum dan menghapus hal-hal yang merusak, dan kekuatan yang diperintah, yaitu kekuatan yang terdiri dari pribumi yang merasa aman karena terjaminnya kebebasan dan dapat menikmati apa yang dibutuhkan dalam hidupnya, baik yang berupa lapangan kerja maupun kesempatan mengenyam kebahagiaan. Kekuatan yang memerintah dibaginya atas 3 pokok dasar. Pertama, pengatur dan penyusun undang-undang dan penyeleksi hukum-hukum syara yang paling tepat untuk diamalkan. Kedua, kekuatan kehakiman. Dan ketiga, kekuatan pelaksana terhadap undang-undang. Jelaslah bahwa Al-Tahtawi menggunakan teori Montesquieu dalam membagi kekuasaan. Namun demikian, Tahtawi tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa sistem pemerintah yang diinginkannya itu tidak atau belum mungkin dilaksanakan di negerinya yang berdasarkan autoraksi. Tambahan lagi, ia merasa
berhutang budi kepada Muhammad Ali, si penguasa waktu itu. Oleh sebab itu, satu-satunya harapan mengenai pembaharuan yang paling efektif ialah agar si penguasa mempergunakan kekuasaannya dengan penuh kebijaksanaan. Raja atau sultan mempunyai kekuasaan eksekutif yang mutlak, tetapi kekuasaannya itu harus dibatasi oleh syariat dan syarak dengan para ulama. Syariat adalah di atas raja dan raja harus menghormati ulama dan memandang mereka sebagai pembantunya dalam soal pemerintahan. Ahli-ahli yang mempunyai pengetahuan modern seperti doktor, insinyur, dan lain-lain mempunyai kedudukan yang sama dengan para ulama dan harus diajak bermusyawarah oleh raja dalam menentukan siasat negara. B. Tentang masyarakat. Menurut Al-Tahtawi, masyarakat tersusun dari 4 golongan: raja, kaum ulama, dan ahli-ahli, tentara, dan kaum produsen. Dua golongan yang pertama adalah golongan yang memerintah, dan 2 golongan yang lainnya adalah yang diperintah. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban dan dipandang sama menurut hukum. Raja meskipun hanya bertanggung jawab kepada Allah saja, ia tak boleh melupakan kepentingan rakyat. Raja harus selalu ingat kepada Allah dan siksaan yang disediakannya bagi orang yang zalim. Perasaan takut kepada Allah akan membuat raja bertindak baik bagi rakyatnya. Tindak tanduk seorang raja dikontrol pula oleh pendapat umum. Oleh karena itu, kalau pada masa lalu pemerintahan adalah rahasia penguasa atau closet management, tetapi pada zaman modern harus bersifat open management, di mana terdapat hubungan yang erat antara yang memerintah dengan yang diperintah. Orang-orang pemerintahan dan tenaga administrasi harus mempunyai didikan yang baik dan sesuai dengan tugasnya. Seorang kepala kampung pun harus dididik dan dilatih sebelum menempati kedudukannya. Di samping itu, Al-Tahtawi berpendapat bahwa perubahan adalah prinsip daripada kehidupan sosial dan pemerintahan merupakan sarana yang paling penting untuk perubahan itu. Menurut pikirannya, setiap orang yang mempunyai kecerdasan ingin menemukan sesuatu yang belum diketahui sebelumnya atau menyempurnakan sesuatu yang sudah ditentukan. Tentang ulama, Al-Tahtawi berpendapat mereka harus mengetahui kemajuan modern untuk dapat menafsirkan syariat sesuai dengan kebutuhan kaum modern. Untuk itu, mereka perlu mempelajari ilmu pengetahuan barat. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kaum ulama perlu mempelajari filsafat dan ilmu-ilmu akal yang ada di zaman mereka. Adapun yang mengenal warga negara, ia menerangkan bahwa kewajiban mereka terutama pada persatuan yang kompak, tunduk kepada peraturan dan pengorbanan. Di samping itu mereka mempunyai hak. Yang paling terpenting adalah hak kebebasan. Hanya kebebasanlah menurut pendapatnya yang dapat menciptakan masyarakat yang dinamis dan menanamkan rasa patriotisme yang kuat. C. Tentang kebangsaan dan patriotisme. Mesir, demikian Al-Tahtawi, adalah bagian dari umat Islam. Tetapi di samping itu, ia juga merupakan suatu bangsa tersendiri yang tidak dapat dipisahkan antara Mesir di zaman Faraun di masa lalu dengan Mesir di zaman modern. Dengan demikian, apabila Al-Tahtawi menyebut Al-Watan yang dimaksud adalah Mesir, bukan Arab, demikian pula patriotisme yang dimaksud adalah patriotisme Arab, bukan patriotisme Arab, tetapi patriotisme Mesir. Pengertian patriotisme atau hub Al-Watan yang dimaksud adalah Al-Tahtawi sama dengan Asadiyah dalam ajaran Ibnu Khaldun, yaitu rasa solidaritas yang mengikat suatu dalam hidup bermasyarakat dan merupakan basis kekuatan sosial. Namun ada kalanya ia menggunakannya dalam pengertian yang baru sifatnya. Tekanannya tidak lagi pada warga negara yang pasif, bersifat menerima dan tunduk patuh kepada otoritas penguasa, tetapi tekanannya pada peranan aktif dari warga negara untuk membina masyarakat yang berperadaban. Pengertian warga negara di sini tidak terbatas pada anggota masyarakat Islam saja, tetapi juga mencakup mereka yang berdiam di negara yang sama. Hub Al-Watan dengan demikian mengandung arti yang spesifik, yaitu patriotisme teritorial menurut pengertian modern, dan Ibu Pertiwi, ya Patri, merupakan titik pusat dari tugas-tugas tersebut yang mengikat anggota umat itu. Atas dasar pemikiran di atas, Al-Tahtawi membagi persaudaraan atas 2 bentuk: persaudaraan yang berdasarkan kesamaan agama dan yang berdasarkan kewarganegaraan. D. 4. Tentang syariat dan hukum positif. Pertama, masalah ijtihad. Pendapat umum bahwa pintu ijtihad sudah tertutup yang oleh kaum pembaharuan sesudah Al-Tahtawi dinyatakan masih terbuka. Oleh Al-Tahtawi tidak ditolaknya secara terang-terangan. Ia hanya mengatakan bahwa tidak hanya berbeda antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan prinsip-prinsip hukum alam yang merupakan landasan undang-undang barat modern.
Ini berarti bahwa hukum Islam itu dapat ditafsirkan sesuai dengan kepentingan kehidupan modern. Untuk ini, ia mengemukakan alasan, yaitu dalam keadaan atau situasi tertentu, menurut undang-undang adalah sah menerima suatu penafsiran suatu hukum yang ditarik dari kitab undang-undang lain yang sah pula oleh penulis-penulis setelah Al-Tahtawi. Pendapatnya ini dipraktekkan dalam menciptakan sistem yang modern dan seragam mengenal hukum Islam di Mesir dan di tempat-tempat lain. B. Masalah kodifikasi hukum. Pergaulan modern menurut Al-Tahtawi menuntut dilakukannya penyaringan hukum syara. Untuk itu ia menyarankan agar hukum hasil saringan itu dikodifikasikan menurut sistem barat dan selanjutnya dipakai sebagai pegangan hakim atau pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Ia menyarankan pula agar penyaringan itu dilakukan dengan mentalfidkan berbagai macam mazhab dan aliran dalam fikih. Ia mengatakan perbedaan mazhab itu adalah rahmat. Mengikuti salah satu dari mazhab itu adalah boleh atau jaiz, dan kembali kepada ijtihad mazhab lain adalah nikmat. Al-Tahtawi menyarankan pula penyusunan hukum muamalat termasuk di dalamnya bank-bank dan syarikat dagang yang sesuai pula dengan tuntutan zaman. C. Masalah hukum positif. Hukum positif, demikian Al-Tahtawi, sebagai produk akal manusia dapat mencapai hasil yang dianjurkan oleh agama. Hal ini dapat terjadi oleh karena aktivitas setiap makhluk, bahkan kerja dari anggota tubuh makhluk itu tunduk kepada hukum alam. Hukum alam merupakan kodrat Tuhan yang mengikat seluruh makhluk. Hukum alam itu diciptakan Tuhan bersama manusia dan selalu bersamanya di alam wujud ini. Kemudian datanglah hukum syara yang dibawa oleh nabi-nabi dengan kitab sucinya masing-masing yang tidak diragukan kebenarannya. Dengan demikian hukum alam, hukum syara dan akal manusia selaras adanya. Akal manusia meskipun tanpa tuntutan syara dapat mencapai kebenaran yang selaras dengan kehendak hukum syara. Contohnya hukum positif barat dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi mereka. D. Tentang pendidikan, salah satu jalan untuk mencapai kesejahteraan menurut Al-Tahtawi ialah berpegang teguh pada agama dan budi pekerti yang baik. Kunci untuk itu adalah pendidikan. Oleh karena itu, tujuan pendidikan hendaknya diarahkan kepada pendidikan kepribadian dan bukan semata-mata memumpakan pengetahuan. Tujuan pendidikan hendaknya mementingkan pendidikan jasmani, kesejahteraan keluarga, menanamkan rasa persahabatan, dan di atas itu semua menanamkan patriotisme, hubbul al-waton, suatu motif pokok yang sanggup membina mengarahkan rakyat untuk membangun masyarakat yang berperadaban. Mengajar demikian Al-Tahtawi harus dihubungkan dengan problema masyarakat dan menanamkan pengertian yang bersangkutan dengan panggilan tanah air. Pendidikan dasar mesti bersifat universal, merata dan sama untuk semua golongan. Didikan menengah harus berkualitas tinggi dan anak-anak perempuan harus menerima didikan sama dengan laki-laki. Emansipasi wanita dan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Al-Tahtawi berpendapat kaum ibu harus berpendidikan. Alasannya, 1. Untuk keselarasan rumah tangga dan dapat mengasuh anak keturunannya dengan baik. 2. Dapat memperoleh pekerjaan sebagaimana laki-laki dalam batas-batas kemampuannya. 3. Menghindarkan mereka dari kesepian dan dari kebiasaan berbicara yang bukan dengan tetangga. Kalau ada orang yang berpendapat bahwa menyekolahkan wanita itu makruh, orang itu lupa bahwa Hafsah dan Aisyah, istri-istri Nabi, pandai membaca dan menulis. Mengenai pergaulan antara laki-laki dan wanita, berdasarkan pengalamannya di Paris, ia berpendapat dekadensi moral bukan disebabkan pergaulan bebas, sebab harga diri seorang wanita, demikian Al-Tahtawi, tidak terletak pada memingit atau membebaskan mereka, tetapi terletak pada pendidikan yang baik. F. Pandangan Al-Tahtawi tentang Barat. Kebangkitan Eropa tidak untuk kekuatan politik dan ekspansi, tetapi semata-mata untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan materi. Oleh sebab itu, Mesir perlu menyesuaikan diri dengan pengetahuan dan kemajuan modern tanpa rasa takut agamanya akan terancam. Pengetahuan yang sedang berkembang di Eropa dahulunya adalah ilmu pengetahuan Islam. Jadi sebenarnya Mesir tinggal menuntut haknya saja. Cara yang terbaik untuk itu menurut Al-Tahtawi adalah lewat pergaulan yang baik dengan orang-orang Eropa. Mereka harus menggalakkan untuk ke Mesir guna mengajarkan ilmu pengetahuan mereka. 5. Kesimpulan dan pengaruh pemikiran Al-Tahtawi.
A. Al-Tahtawi adalah seorang yang cerdas dan tekun. Hal ini terbukti ketika mendapat kesempatan ke Paris. Dengan cepat ia menguasai bahasa Prancis dan kecakapannya itu dimanfaatkannya untuk membaca buku-buku hampir di semua lapangan ilmu pengetahuan. B. Al-Tahtawi adalah seorang penterjemah yang mahir berkat latihan-latihannya di Paris. Karena kemahirannya ini, ia menjadi orang yang terpakai dan dekat dengan penguasa, dan hal ini malah menambah luasnya pengetahuan yang ia miliki. C. Al-Tahtawi adalah seorang pemikir, bukan orang pergerakan atau organisator yang menonjol seperti Jamaluddin dan Muhammad Abduh. Ide-ide barunya disalurkan lewat tulisan-tulisannya atau lewat penguasa. Mungkin pula karena ia sebagai orang Mesir baru dalam taraf perintis belum dapat bersuara yang lebih tegas sebagaimana dua orang tokoh tadi. Dekatnya dia dengan penguasa di samping keuntungan-keuntungan yang dia peroleh, ia tidak bebas lagi menyatakan pendapat yang terkandung dalam pikirannya. Dan itu pula agaknya namanya jarang disebut-sebut sebagai seorang tokoh pembaharuan. Pengalamannya selama di Paris dan kegiatannya menerjemahkan buku-buku dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan sangat berpengaruh pada pikiran-pikirannya. Ide-ide barunya yang masih asing waktu itu adalah hasil pengalaman yang luas itu. F. Kalau kita teliti buah pikirannya sejak dari nomor 31 sampai 36, sebahagian besar diterima oleh kaum pembaharuan sesudahnya. Mungkin ada pendapatnya yang secara teori berat untuk diterima, tapi secara praktek umumnya dilaksanakan. Pendapatnya yang mungkin masih berat diterima atau yang masih menjadi tanda tanya ialah nomor 3, tentang kemampuan akal manusia untuk mencapai kebenaran tanpa adanya syariat yang jelas, bersifat filosofis spekulatif. Kalau ada pendapatnya yang di sana sini terdapat kelemahan, penulis berpendapat itu adalah wajar, oleh karena manusia itu tidak sepi dari kelemahan-kelemahan. Pendapatnya yang paling menonjol adalah tentang nasionalisme dan patriotisme, tentang kebebasan dan pendidikan wanita. Sampai-sampai paham nasionalismenya ini dalam perkembangannya nanti mengalahkan solidaritas keagamaan. G. Untuk memastikan seberapa jauh pengaruh pikiran-pikiran Al-Tahtawi ini bagi generasi sesudahnya adalah sulit. Untuk memastikan apakah Qasim Amin ketika berbicara tentang emansipasi wanita, Lutfi Al-Said tentang adanya kontinuitas tentang Mesir lama dengan Mesir modern, Abdullah Al-Nadim tentang nasionalisme yang konfinistis itu, sampai orang-orang Mesir yang belajar di Paris kalau pulang kembali juga dianggap orang asing, atau orang Muhammad Abduh tentang perlunya dikawinkannya antara ajaran Islam dengan ide-ide modern. Apakah itu semua pengaruh Al-Tahtawi adalah tidak mudah. Demikian pula pendapat Rashid Rida tentang peradaban Barat. Tidak mudah. Bahwa Islam sebenarnya tidak menerima yang dahulu pernah menjadi miliknya. Tetapi kalau kita menerima pendapat bahwa yang paling dahulu menemukan atau mengatakan itulah yang asli, dan di samping itu pula jarak hidup antara Al-Tahtawi dengan kaum pembaru Mesir sesudahnya tidak terlalu lama, maka dapat dikatakan bahwa Al-Tahtawi adalah konseptor atau paling termasuk konseptor terhadap pembaruan di Mesir yang kemudian skopnya meluas ke negara-negara Islam. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.